Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siva Anggraini, NPM 2152024 dari Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester saya, yaitu Politik Hukum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang konsep politik hukum. Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, reh politik, yang merupakan bentuk dari kedua kata reh dan politik. Dalam bahasa Indonesia, kata reh berarti hukum. Kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab hukum, kata jamaknya ahkam, yang berarti putusan, ketetapan, perintah, kekuasaan, hukuman, dan lain-lain. Berkaitan dengan istilah ini, belum ada kesatuan pendapat di kalangan para teoritisi hukum tentang apa batasan dari arti hukum yang sebenarnya. Perbedaan pendapat terjadi karena sifatnya yang abstrak dan cakupannya yang luas, serta perbedaan sudut pandang para ahli dalam memandang dan memahami apa yang disebut dengan hukum itu. Namun, sebagai pedoman secara sederhana, kita dapat mengatakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat. Hukum dianggap sebagai tujuan dari politik adalah agar ide-ide hukum atau rechtsite seperti kebebasan, keadilan, kepastian, dan sebagainya ditempatkan dalam hukum positif dan pelaksanaannya sebagian atau secara keseluruhan dari ide hukum itu merupakan tujuan dari proses politik, dan hukum sekaligus merupakan alat dari politik. Politik mempergunakan hukum positif, peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuannya dalam artian merealisasikan ide-ide hukum tersebut. Politik dapat mengarahkan dan membentuk masyarakat kepada tujuan untuk memecahkan masalah kemasyarakatan di mana politik adalah aspek dinamis dan hukum merupakan aspek statis. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian politik hukum. Menurut Sacipto Harjo, mendefinisikan bahwa politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan hukum dan hukum tertentu dalam masyarakat. Hal ini dapat dijelaskan kembali bahwa politik hukum merupakan aktivitas atau perilaku untuk memilih hukum dan cara yang hendak dipakai negara untuk memilih hukum guna mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Sedangkan menurut Mahfud MD menjelaskan bahwa politik hukum diartikan sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian politik hukum menurut para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum adalah serangkaian konsep, asas, kebijakan dasar, dan pernyataan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, politik pembentukan penentuan hukum, dan politik penerapan serta penegakan hukum, menyangkut fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum untuk mengatur arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun serta untuk mencapai tujuan negara. Politik hukum berpedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang menetapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara pelaksanaan putusan pengadilan. Pembentukan kebijakan hukum didasarkan pada cita hukum, cita-cita dan tujuan negara yang dimaksud di dalam konstitusi. Ruang lingkup politik hukum sendiri mencakup 3. Yang pertama, hukum yang telah berlaku atau ius constitutum, hukum yang sedang berlaku, hukum yang akan datang atau ius constituendum. Tujuan dari politik hukum yang pertama, untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, untuk mewujudkan kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, untuk mewujudkan kesederhanaan hukum, kesatuan hukum, dan pembaruan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, untuk mengatur hak dan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara teratur sesuai dengan hak asasi manusia. Yang keenam, untuk menjamin terpenuhinya nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, untuk menjamin perlindungan, penghormatan, pemajuan, dan kepastian dan keadilan dalam pemenuhan hak asasi manusia. Yang kedelapan, untuk menjamin terbentuknya suatu kekuasaan negara secara demokratis dan konstitusional.
Yang kesembilan, untuk menentukan struktur dan pembagian dan pembatasan kekuasaan negara secara seimbang dan konstitusional. Yang ke-10, untuk menetapkan bentuk, isi, dan arah dari setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang ke-11, untuk mewujudkan suatu negara yang dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan serta keadilan sosial. Politik hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia merupakan suatu kebijakan dasar penyelenggaraan negara, yaitu Republik Indonesia dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara Republik Indonesia yang dicita-citakan. Tujuan pembuatan undang-undang. Tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah yang pertama, untuk mengembangkan pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Yang ketiga, agar setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Kelembagaan atau pembentuk undang-undangnya, yang pertama ada DPR, pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang dan rancangan undang-undang, yang kedua ada Presiden, rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang tersebut. Yang ketiga DPRD, yang menyiapkan rancangan undang-undang. Materi muatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pertama terdiri dari 11 bab dan terdapat 53 pasal. Muatan pada pasalnya, pada bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang terdapat pada pasal 1, pada bab 2 yang berisi asas dan tujuan terdapat pada pasal 2 sampai dengan pasal 3. Pada bab ketiga berisi perjanjian yang dilarang terdapat pada pasal 4 sampai pasal 16. Bab keempat berisi kegiatan yang dilarang terdapat pada pasal 17 sampai pasal 24. Yang pada bab kelima berisi posisi dominan terdapat pada pasal 25 sampai dengan pasal 29. Bab ke-6 berisi komisi pengawas persaingan usaha yang terdapat pada pasal 30 sampai pasal 37. Yang selanjutnya, bab ke-7 berisi tata cara penanganan perkara terdapatnya pada pasal 38 sampai dengan pasal 49. Yang ke-8 berisi penyelesaian sengketa terdapat pada pasal 38 sampai dengan pasal 39. Pada bab ke-9 berisi ketentuan lain terdapat pada pasal 50 sampai pasal 51. Pada bab 10 berisi tentang ketentuan peralihan terdapat pada pasal 52. Dan pada bab 11 berisi tentang ketentuan penutup terdapat pada pasal 53. Kejelasan rumusan. Yang pertama pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang berbunyi, pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ayat 1, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Pada ayat 2, tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat berupa A. Penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13, pasal 15 dan pasal 16, dan atau B. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dan atau C. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Dan atau D. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan dan atau E. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau pelemburan badan usaha dan pengambil alihan saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, dan atau F. Penetapan pembayaran ganti rugi, dan atau G. Pengenaan denda serendah-rendahnya 1 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah.
Yang selanjutnya ada pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang berbunyi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 sampai dengan pasal 8, pasal 15, pasal 20 sampai dengan pasal 24, dan pasal 26 Undang-Undang ini diancam pidana denda serendah-rendahnya 5 miliar rupiah dan setinggi-tingginya 25 miliar rupiah atau kurungan pengganti denda selama-lamanya 5 bulan. Penjelasan pasal mengenai pasal 20 itu cukup jelas. Pasal 47 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 huruf A cukup jelas. Ayat 2 huruf B, penghentian integrasi vertikal antara lain dilaksanakan dengan pembatalan perjanjian, pengalihan sebagian perusahaan kepada pelaku usaha lain, dan atau perubahan bentuk rangkaian produksinya. Huruf C, yang diperintahkan untuk dihentikan adalah kegiatan atau tindakan tertentu dan bukan kegiatan usaha pelaku usaha secara keseluruhan. Huruf D cukup jelas, huruf E cukup jelas, huruf F, ganti rugi yang diberikan kepada pelaku usaha dan kepada pihak lain yang dirugikan. Huruf G cukup jelas. Yang selanjutnya pada pasal 48 ayat 2 itu cukup jelas. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.